Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang sejarah akuntansi dan maksud akuntansi. Disimak ya sampai akhir, karena di akhir video akan ada kuis buat tes kemampuan kita dalam memahami materi yang sudah kita pelajari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Kamu pernah nggak nulis pemasukan dan pengeluaran di buku atau di aplikasi gitu? Misalnya nih, hari ini kamu dikasih uang jajan 200.000, terus pengeluaran kamu lebih dari 100.000, kamu catat tuh hari ini. Contohnya, kamu belanja di Indomaret, beli roti, minum, es krim, atau jajan di kantin, beli es, nasi goreng, terus pulangnya main PS, naik Gojek, dan sebagainya. Nah, semua pengeluaran tadi kamu catat, jadi kamu tahu deh pengeluaran sehari berapa, terus buat apa aja. Jika kamu pernah mencatat transaksi atau belanja seperti tadi, berarti kamu sedang menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, laporan keuangan sederhana tadi bakal jadi cikal bakal laporan akuntansi. Sebelum kita menyusun laporan akuntansi, yuk kita belajar tentang sejarah perkembangan akuntansi dulu, baik di dunia maupun di Indonesia. Sejarah akuntansi. Kita akan belajar materi sejarah akuntansi dari mulai perkembangan akuntansi di dunia dan juga perkembangan akuntansi di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai dari perkembangan akuntansi di dunia. Itu berawal dari zaman kuno, waktu itu pencatatan akuntansi pada pembuatan piramida dan sphinx di tahun 2650 sebelum Masehi. Di pembuatan piramida dan sphinx, mereka nyatet nih, kira-kira butuh bayar orang pakai emas berapa banyak ya. Terus batu yang dibutuhin buat berdiriin piramida itu berapa banyak. Nah, mereka catat tuh. Terus ada lagi pencatatan akuntansi pada tembok di Babilonia 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi, pencatatan ini menjadi cikal bakal bukti perkembangan akuntansi di zaman Yunani dan Romawi kuno. Namun, waktu itu akuntansi hanya bersifat sebagai alat pencatatan, bukan ilmu. Nah, akuntansi di dunia terus mengalami perkembangan sampai di zaman pertengahan di Eropa dengan dimulainya pertengahan abad 14. Waktu itu pedagang di Genoa, Italia mencatat harta saat berangkat dan akhir berlayar. Jadi mereka kan berdagang ke berbagai negara, terus mereka nyatet tuh harta setelah berdagang bertambah atau tidak. Terus mereka berdagang dapat untung atau rugi. Habis itu, perkembangan akuntansi di dunia dipengaruhi oleh Bapak Luca Pacioli yang nyiptain sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Habis itu, akuntansi di dunia terus berkembang dan sistemnya berubah ketika ada revolusi industri pada abad ke-18. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang Bapak Luca Pacioli dulu ya. Terkenal banget jadi Bapak akuntansi dunia. Akibat bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Di bukunya ini ada satu bab yang terkenal banget, namanya Tractatus de Computis et Scriptoris, yang berisi pembukuan menurut catatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan semua transaksi dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Jadi debit sama kredit itu dibuat selalu seimbang, biar sistemnya itu menghasilkan laporan yang sistematis sama laporan keuangan yang terpadu. Dari tata buku berpasangan ini dapat dilihat laba rugi perusahaan, kekayaan, sama hak pemilik perusahaan. Setelah itu, perkembangan akuntansi di dunia dimulai dari sistem kontinental. Dari sistem ini sebenarnya sudah bagus, hanya saja kurang rinci, karena hanya ada debit, kredit, sama laju raja. Dan sistem ini hanya bisa digunakan perusahaan kecil, karena yang ngerti laporan keuangan ya cuma pihak internal perusahaannya aja. Habis itu, ada revolusi industri di Inggris di abad ke-18. Gara-gara revolusi industri ini, produktivitas industri jadi meningkat. Jadi pihak-pihak atau pelaku industri jadi pengen punya catatan keuangan yang akurat. Soalnya catatan keuangan yang akurat ini bisa diandelin buat pertanggungjawaban gitu. Nah, akhirnya sistem kontinental ini digantikan menjadi sistem Anglo-Saxon.
Di sistem ini laporan keuangan atau laporan akuntansi lebih rinci, terus bisa digunain buat perusahaan besar dan di sistem ini juga laporan akuntansi dapat mudah dipahami, bukan cuma pihak internal perusahaannya aja, tapi pihak eksternal perusahaan. Akhirnya sistem Anglo-Saxon ini nggak cuma diterapin di Eropa aja, tapi juga sama pelaku-pelaku bisnis di Amerika Serikat. Nah, habis itu akuntansi terus berkembang di dunia dan kita juga sudah mulai mengenal yang namanya komputer. Setelah itu, sistem Anglo-Saxon pun berubah menjadi sistem komputerisasi. Di sistem ini pasti laporan akuntansinya lebih detail. Pencatatan laporan akuntansi berbasis database. Jadi laporan keuangannya cuma bagian dari database itu. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Dimulai dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang, waktu itu sistem yang kita pakai adalah sistem kontinental. Nah, ini dibuktikan di dalam buku Encyclopedia van Nederlands Indië pada tahun 1932, karya Van Dijk Stibel dan J. Sternberg. Dia itu mencatat kalau akuntansi itu udah dikenal di Indonesia sejak tahun 1642. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menghapus nih Undang-Undang Tanam Paksa. Dari penghapusan ini banyak tuh pembisnis-pembisnis Belanda yang mau nanam modal di Indonesia. Waktu itu mereka butuh metode pembukuan yang lebih efisien. Nah, pada tahun 1907 dikenalkanlah teknik pemeriksaan atau auditing. Teknik ini digunakan untuk mengontrol pembukuan perusahaan. Jadi laporan harus bisa dipertanggungjawabin, terus debit kredit harus seimbang. Pokoknya harus diperiksa secara detail. Tapi sayangnya di zaman Belanda, tenaga angkutan hanya sebagai tenaga pelaksana aja. Jadi mereka tidak diberi tanggung jawab buat bikin apalagi nyusun sampai laporan keuangan. Lebih parah lagi, di zaman penjajahan Jepang, pencatatan akuntansinya itu menggunakan huruf kanji. Makin susah aja kan Indonesia buat belajar akuntansi. Setelah itu, akuntansi di Indonesia terus berkembang, sampai setelah kemerdekaan. Nah, di sini sistem akuntansi yang dipakai menjadi sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem ini tidak lepas dari perannya Bank Indonesia yang waktu itu mau memberikan pinjaman ke masyarakat Indonesia. Tapi waktu itu BI ngasih syarat nih, kalau orang Indonesia yang dapat pinjaman mereka harus bikin laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akuntansi di Indonesia mulai beralih ke sistem Anglo-Saxon sejak 1980-an. Tapi ada masalah lagi di Indonesia waktu itu. Karena Indonesia hanya mempunyai satu akuntan doang, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Gara-gara masalah ini, banyak tuh kursus-kursus akuntansi yang dibuka di Indonesia buat orang-orang yang tertarik di bidang akuntansi. Terus, nggak cuma itu, pemerintah Indonesia juga mengirim pemuda-pemuda yang ingin belajar akuntansi di luar negeri. Sama dibuka juga jurusan akuntansi di berbagai universitas di Indonesia, seperti di UI, UGM, UNAIR, dan sebagainya. Dan setelah muncul jurusan-jurusan akuntansi di Indonesia, akhirnya dibentuklah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia pada 23 Desember 1957. IAI ini bertanggung jawab buat nyusun standar akuntansi atau SAK. SAK ini adalah himpunan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, sebenarnya selain bertanggung jawab buat nyusun SAK, IAI juga punya tujuan buat ngebimbing perkembangan akuntansi dan juga ningkatin mutu pendidikan dan pekerjaannya akuntansi. Akhirnya, SAK berkembang terus nih sampai ada 4 pilar, yaitu 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. 2. Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK ETAP. 3. PSAK Syariah. 4. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Habis itu, Ikatan Akuntansi Indonesia melakukan penyelarasan sama International Financial Reporting Standard atau IFRS. Jadi sejak 1994, IAI melakukan penyelarasan dengan IFRS terutama dalam bidang perpajakan. Buat apa ya IAI ini melakukan penyelarasan? Nah, ini tuh biar laporan akuntansi di Indonesia bisa go internasional gitu, mencapai daya saing global dan bersifat universal. Jadi yang bisa baca laporan akuntansi bukan cuma orang Indonesia aja, tapi juga orang luar negeri. Nah, standar akuntansi keuangan Indonesia mengalami revisi sejak 1994. Ya karena standar internasionalnya mengalami perubahan. Ternyata revisi terakhir standar akuntansi keuangan pada tahun 2019 dan efektif per 1 Januari 2020. Maksud akuntansi.
Untuk memudahkan mempelajari akuntansi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa maksud dan tujuan akuntansi tersebut. Dan kita berada di posisi mana sebagai pengguna atau pencatat akuntansi tersebut. Kedua posisi ini sama-sama penting, di mana saling berhubungan erat. 1. Sebagai pencatat akuntansi. Apabila kamu sebagai pencatat sampai dengan closing atau penutup buku, maka kamu harus menyajikan dengan baik jurnal yang telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Contohnya seperti karyawan yang mulai mencatat dari awal transaksi sampai tutup buku. 2. Sebagai pengguna atau pemakai laporan akuntansi. Dalam hal ini, biasanya lebih untuk menganalisa dari laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan sesungguhnya. Pengguna ini sangat luas, di dalamnya termasuk manajer bahkan investor. Kalau manajer itu bakal menganalisa laporan keuangan perusahaan sudah tepat atau belum. Nah, kalau investor itu bakal ninjau buat mengukur kemampuan perusahaan di masa depan. Kira-kira masih bisa nggak nanam modal di perusahaan tersebut untuk mengelola keuangannya. Karena pada dasarnya, investor pasti mencari keuntungan. Oke deh teman-teman, di video kali ini kita sudah belajar nih tentang sejarah perkembangan akuntansi dunia sama di Indonesia. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia itu dimulai sejak zaman kuno, waktu pencatatan pas pembuatan piramida dan sphinx, juga pencatatan akuntansi di tembok Babilonia. Habis itu berkembang juga nih akuntansi di zaman pertengahan Eropa, dari mulai pedagang Genoa di Italia yang nyatat harta kekayaan mereka, terus ada Luca Pacioli yang bikin sistem tata buku berpasangan, sampai adanya revolusi industri yang membahas sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Sakson. Nah, habis itu kita juga kenal nih yang namanya sistem komputerisasi yang kita pakai buat laporan akuntansi sekarang. Habis itu, kita sudah belajar tentang perkembangan akuntansi di Indonesia dari mulai zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang pakai sistem kontinental. Habis itu, setelah kemerdekaan, Indonesia mulai pakai sistem Anglo-Sakson. Terus karena profesi akuntan semakin banyak, akibatnya dibentuk juga Ikatan Akuntansi Indonesia yang akhirnya melakukan penyelesaian sama International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan kita sudah belajar mengenai maksud akuntansi dari sudut pandang pencatatan akuntansi dan juga pengguna akuntansi. Oke teman-teman, kuis materi ini yaitu 1. Sistem akuntansi pertama kali dikenal dengan sistem. 2. Siapakah tokoh yang mengenalkan double entry bookkeeping? 3. Menganalisa laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan sesungguhnya disebut sebagai. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Jika masih belum paham, bisa kalian ulang video atau klik tanda menit di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.